Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat rizkinya kepada kita semua, sehingga kita masih banyak sekali diberikan rizki, diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yang salah satunya yaitu nikmat kesempatan. Dari nikmat kesempatan ini sehingga kita masih diberikan oleh Allah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Contohnya kesempatan dipertemukan pada bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, dan masih diberi kesempatan untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan ini dan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka patutlah kita selaku hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan memperbanyak untuk lebih rajin lagi melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau lah kita bisa merasakan agama Islam ini yang sangat indah dan sangat nyaman. Karena perjuangan beliau pada zaman dahulu yang telah merelakan segala-galanya, baik itu harta, benda, bahkan darah dan nyawanya ia pertaruhkan demi tegak kokohnya agama Islam dan harumnya kalimat indah la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah kakak-kakak sekalian, pada hari ini saya akan membahas tentang satu kebaikan kecil yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan untuk kita semua, yaitu tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu rendah hati. Sifat kita, apalagi umat muslim, itu penting sekali untuk bertawadhu ataupun rendah hati. Guna untuk apa? Untuk menghindari kita dari sifat sombong. Karena kita ini selaku manusia tidak pantas untuk bersombong. Sombong itu sifatnya Allah, bukan sifatnya manusia. Lantas bagaimana kita cara melakukan sifat tawadhu tersebut kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda? Ada sedikit tips nih dari saya untuk melakukan sifat tawadhu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ketika kita ingin rendah hati ataupun menghormati orang yang lebih tua daripada kita, maka satu hal yang kita ingat dari beliau yaitu tentang kebaikannya. Kenapa? Karena mau bagaimanapun dia, mau bagaimanapun beliau lebih dulu melakukan, merasakan yang namanya kebaikan. Maka secara takaran lebih banyaklah kebaikan yang dia perbuat ketimbang kita selaku yang muda. Karena dia yang tua telah lebih dulu merasakan kebaikan tersebut. Maka pantas kita untuk bertawadhu, berendah hati, menghormati beliau selaku orang tua. Selanjutnya bagaimana ketika kita ingin menghormati orang yang lebih muda daripada kita, maka yang kita ingat satu hal tentang keburukan. Kita sadari keburukan kita. Kita selaku yang lebih tua dari mereka yang lebih muda, kita harus sadar bahwasanya kita itu lebih dulu melakukan kesalahan, kita itu lebih dulu merasakan yang namanya dosa. Maka secara takaran kita itu lebih banyak dosanya daripada mereka. Pantaslah kita untuk menghormati mereka, untuk menyayangi mereka dan mengayomi mereka. Maka timbullah keharmonisan sesama umat muslim. Jadi dari hal tersebut tidak ada ruginya jika kita ingin melakukan hal kecil tersebut. Tawadhu. Kita ambil contoh dari kisah pewayangan di Jawa. Ada satu tokoh wayang Punokawan di Jawa itu, kalau familiarnya disebut Sabdopalon ataupun Ki Semar. Ki Semar itu memiliki garis keturunan dari dewa. Karena pewayangan ini aslinya dari kebudayaan Hindu. Namun kita bisa ambil makna yang sangat luar biasa dari beliau.
Beliau itu memiliki keturunan atau bahkan memang anaknya dewa. Jadi ketika dia ingin hidup bermewah-mewahan, dia ingin hidup mulia menurut kepercayaan orang Hindu kan, dia mau jadi jadi raja, jadi orang yang enak hidupnya itu sangat gampang karena dia memiliki keturunan dewa. Bahkan dia punya adik namanya Betara Guru, itu rajanya para dewa. Maka gampang sekali kalau dia pengen hidup yang bermewah-mewah. Namun beliau tidak memilih itu. Beliau lebih memilih untuk langsung terjun ke masyarakat, langsung menyatu di masyarakat dan mengayomi masyarakat, mengayomi kesatria-kesatria yang ada di bumi. Nah, berkat kerendahan hatinya, berkat kemauan dia, maka mulialah hidup dia di dunia. Dihormatilah dia, disayangilah dia di dunia. Maka dari situ kita bisa ambil bahwasanya sifat tawadhu itu walaupun kecil, walaupun ringan, namun manfaatnya sangat luar biasa. Bisa meninggikan derajat kita sebagai umat muslim yang hidup di dunia. Jadi ada satu hadis Rasulullah yang membahas tentang tawadhu yang bunyinya wa ma tawaddu'a ahadu lillahi illa rafa'ahullah. Yang artinya tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Nah, dari hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Kalau menurut tingkatan hadis ini sahih. Jadi bisa kita jadikan pedoman kita, bisa kita terapkan di kehidupan kita. Jadi di bulan Ramadan ini, daripada kita sibuk ngurusin hidup orang lain, daripada kita sibuk ngurusin hal-hal yang tidak penting, lebih baik kita lebih memperbanyak hal-hal yang kebaikan ataupun melakukan hal yang bermanfaat walaupun itu kecil. Karena kalau kita tahu dalam pepatah tuh sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, dari kebaikan itu bisa jadi sekarang ini kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan walaupun itu kecil, yang penting istiqomah. Bisa jadi hadiah ataupun kebaikan kita yang lebih luar biasa dan besar di masa yang akan datang. Daripada sibuk yang gak bermanfaat, mungkin banyak berzikir, mengucap rasa syukur, perbanyak sholawat, karena sholawat itu sangat luar biasa. Bagi kita, satu kali sholawat kita ucapkan saja dibalas langsung oleh Rasulullah dengan 10 sholawat. Dan apa salahnya kita untuk berselawat? Apa susahnya? Kalau di Jawa itu ada tokoh agama, kalau nggak salah namanya Gus Ali Sodikin. Kalau familiarnya di Jawa itu biasa dipanggil Gus Ali Gondrong. Jadi beliau itu punya jamaah namanya Mafia Sholawat. Kalau mafia itu kita dengar mungkin agak sedikit seram ataupun jelek, namun mafia itu singkatan. Apa itu? Manunggaling pikiran lan ati ing dalam sholawat. Yang artinya maknanya itu mendekatkan diri, mendekatkan hati dan pikiran kita terhadap sholawat. Nah, beliau itu membuat syair seperti ini. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Ya, maknanya kurang lebih sholawat, ayo sholawat, orang Allah saja sholawat. Sholawat, ayo sholawat, orang malaikat saja sholawat. Masa kita umatnya yang dicintai oleh Nabi gak mau sholawat, kan rugi gitu. Jadi bisa kita simpulkan dari omongan saya dari awal sampai akhir, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini memperbanyak kebaikan, memperbaiki diri ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi, memperbanyak hal-hal yang kita anggap sepele itu, kebaikan yang sepele itu kita coba dulu. Karena siapa tahu dari yang sepele menjadi yang luar biasa ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit pesan. Ketika kita berada di posisi yang paling rendah, maka bangkitlah dan ingatlah kepada Allah. Ketika kita berada di posisi yang paling setinggi-tingginya, maka bersujudlah dan ingatlah kepada Allah. Ungzur mangkola walatang zur mangkola, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semangat untuk kakak-kakakku sekalian menjalankan ibadah puasanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pramuka.